Ma'asyiral ikhwan, jamaah majelis online streaming PSM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis. Namun kondisi sekarang kita tidak diizinkan Allah dalam hal seperti itu, tapi insyaAllah Allah membukakan pintu-pintu rahmat lainnya untuk kita seperti majlis yang kita lakukan saat ini. Ikhwan rahimakumullah, sebagaimana seperti malam-malam yang sebelumnya, waktu bainal isya'in ini kami akan isi dengan kembali berbagi cerita tentang kemuliaan, keunggulan, kelebihan, karamah para aulia Allah, para salihin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kita tinggalkan sejenak corona, mari kita dengar cerita tentang karamah. Ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kami akan berbagi cerita tentang tokoh-tokoh ulama aulia yang ada di negeri Hadramut, di Tarim tepatnya. Insyaallah dengan izin Allah mudah-mudahan waktu diberkahi. 3 tokoh ulama yang ada di kota Tarim, 2 di antara mereka alhamdulillah kami jumpai, namun 1 termasuk tokoh ulama yang cukup lama wafatnya, tapi bukan terlalu lama, yaitu cerita pertama tentang Imam Al-Arbillah Al-Habib Al-Barakah Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus di kota Tarim. Beliau, kalau kita bicara tentang nama ini, maka akan kita dapatkan banyak tokoh aulia ulama salihin kota Tarim yang namanya sama, Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Namun yang kami angkat cerita di sini yaitu Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus minal mutaakhirin, yaitu beliau hidup kurang lebih di zaman Habib Abdullah bin Umar Syatiri, di zaman Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Ikhwan rahimakumullah, seringkali kita dapatkan pada diri kita orang-orang yang berumuran dosa, yang sadar dirinya dengan dosa, kita kadang dapatkan ada rasa takut untuk bertemu dengan orang-orang soleh. Ada rasa takut untuk jumpa dengan para aulia Allah. Terlebih lagi kalau kita udah tahu tentang wali itu, orang soleh tersebut adalah orang yang bisa kasyaf. Ketakutan kita. Kadang-kadang kita nggak mau ketemu. Kalau kita diajak teman-teman mau ziarah ke Habib Fulan, ke Kiai Fulan, yang kita kenal itu itu Kiai, itu wali, itu Habib, Masya Allah terkenal kasyaf, kita justru menjauh lari. Wallah ikhwan, sebetulnya itu suatu yang salah. Sebagaimana kalau kita pakai hukum ini dengan kehidupan dunia kita, kalau memang kita ngerasa na'udzubillah nastaghfirullah ya Rabb, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita memang pendosa, kita memang punya kesalahan, dan kita ngerasa masih sulit untuk lepas dari dosa dan kesalahan itu, bukan justru kita lari dari aulia Allah, bukan justru kita lari dari orang-orang soleh. Sebagaimana kalau kita sakit ikhwan, kita nggak bisa menyembuhkan diri kita sendiri, maka kemana kita lari? Tentu kita datang ke dokter. Ketika kita datang ke dokter, kita siap, barangkali ada ketemu dokter yang ketus, yang kadang-kadang belum ngobatin, kita udah diceramahin dulu. Dan ada orang kena sakit urat di sini, kasih salep ini, salep itu nggak sembuh-sembuh, minum obat ini nggak sembuh-sembuh, datang ke dokter. Pas itu lihat, ya ini bapak ini mandinya jarang, ini suka mandi gak pakai sabun, diceramahin dulu gitu. Sakit hati kita kadang-kadang. Udah disontek, sakit lagi disontek, dikasih obatnya kadang-kadang susah lagi dicari, mahal lagi, duit kita berobat pun bayar lagi. Tapi kadang kita pengen sembuh, kita datang kita hadapi. Begitu juga ikhwan Allah dengan para ulama, para salihin, para aulia. Ketika kita ngerasa kita banyak dosa, banyak kesalahan, bukan justru kita lari dari mereka, tapi hampiri mereka, dekat mereka dengan niat untuk mereka adalah wasilah kita kepada Allah, dan dengan duduk dengan mereka Allah akan bukakan pintu rahmat, ampunan. Jika Allah bukakan untuk mereka, kita akan masuk bersama kita. Dan kalaupun seandainya betul ada
bersama para guru kami ketika buka bab tentang mandi wajib. Tentang mandi wajib. Jadi di sana alhamdulillah kita cerita bahas fikih, tapi ada disebut cerita-cerita solihin. Jadi diceritakan ikhwan rahimakumullah, di zaman Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus, beliau suatu hari kedatangan tamu seorang pemuda yang baik, pemuda yang senang ulama, senang ilmu. Ini pemuda datang minta izin untuk jumpa Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Lalu pemuda ini datang ke rumah Habib Abdullah, ngetok pintu, ucap salam, lalu teriak di atas, ditanya siapa di bawah, dijawab fulan bin fulan, pengen jumpa, pengen duduk sama Habib, mau nimba ilmu, mau cari keberkahan. Dan Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus melihat dari atas rumahnya tampak sosok seorang pemuda, dan beliau ini pemuda yang baik. Lalu beliau pun membukakan pintu dan mempersilakan pemuda untuk naik ke atas. Ketika pemuda itu sudah duduk sama beliau, ikhwani, pemuda ini setelah duduk, setelah bersalaman, dia pun mengutarakan tujuannya datang ke Habib untuk menimba ilmu, untuk mencari keberkahan, untuk minta doa, dan seterusnya. Setelah dia berucap seperti itu, Habib Abdullah mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaba ya waladi, kata beliau, wahai anakku, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita berbicara tentang ilmu, tentang keberkahan, tentang apa-apa yang baik, maaf, kata Habib Abdullah bin Syekh, itu di pojokan rumahku ada kamar mandi, enak dingin. Terus kenapa Habib? Engkau masuklah ke situ, di situ insya Allah airnya cukup banyak, kau silahkan mandi wajib. Ini pemuda kaget. Ya mana, kenapa Bib? Kok saya disuruh mandi wajib Bib? Habib Abdullah bin Syekh Al-Idrus mengatakan kepada yang pemuda, ya waladi, masih ingat enggak engkau? Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari bulannya, malam bulannya, di malam katakanlah 3 hari yang lalu, pas malam Kamis, dapur malam Kamis, malam-malam kau duduk, waktu kau duduk malam suasana dan gelap suasana, kau mandi dalam keadaan ketakutan. Kalau kau pun mandi wajib malam-malam dalam keadaan lampu tidak begitu terang, tidak dalam keadaan dingin, dan kau mandi dengan bergegas dan segera. Waktu kau mandi wajib lopak koringan yang pemuda obat kaget, campur mandi, dan dia pun tidak bisa mengingkari apa yang dalam ternyata memang benar. Malam itu katakanlah itu malam Kamis, malam hari dia mimpi basah dan dia berusaha tidak membiarkan dirinya dalam keadaan junub, dia paksakan dirinya mandi. Ada orang yang tahu, wala abahnya, wala ibunya, wala saudaranya, cuma dirinya itu tahu. Dia anak yang menunduk, malu tapi senang gembira. Jadi dia dibukakan suatu kerugian yang besar. Kalau tidak dibukakan, kerugian dia pada dunia, pada akhirat kelak. Dia mengatakan, marhaba ya Habib, benar Habib, wallah malam itu memang aku junub, malam itu memang aku mandi dalam keadaan ketakutan, dalam kedinginan yang bergegas. Dan apa yang kau katakan, aku yakin memang benar Habib. Waktu itu memang aku mandi dalam keadaan bergegas, mungkin bagian kelopak telinga, dan aku memang tahu dan aku sadar benar aku tidak melakukan menggerak-gerakkan jari-jariku untuk meratakan air di telingaku. Ya, anak nangis ikhwan. Abdullah pun senyum, lalu beliau mengatakan, "Roh, taghassal, thumma ta'al. Pergilah engkau mandi. Setelah kau mandi, lalu ke sini." Subhanallah ikhwan rahimakumullah. Ya Tawwab tub alaina, kita minta ampun sama Allah. Minta ampun dan minta kepada Allah agar kita tidak dibukakan aurat-aurat kita. Tapi hal yang seperti ini sangat indah. Kalau kita punya kesalahan, dibuka orang soleh dengan begitu kelembutannya, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Ikhwan rahimakumullah. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi wa jama'ana bihi bidarin amin. Cerita yang kedua, juga tokoh aulia salihin ulama kota Tarim, minal mutaakhirin. Beliau mungkin kalau hitungan sekarang meninggal baru kurang lebih 6 tahun atau 5 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah. Habib Hasan Al-Bahar. Beliau sangat dekat dengan Habib Hasan bin Abdullah bin
Salim meninggal lebih dahulu. Dia nyusul beberapa tahun kemudian. Abu Hasan Al-Bahri ini subhanallah mengatakan beliau termasuk ulama yang menutup diri, aulia yang menutup diri. Beliau sepengetahuan kami sangat jarang sekali kumpul ulama dan tokoh ulama. Beliau hanya duduk di rumah. Pernah kami dapatkan keluar untuk hadir ziarah ke Uhud, beliau tidak ikut hadir di majelis. Beliau kata-kata bertarik hal-hal yang besar dan dia tidak sembarangan. Saya dapat cerita dari rekan kami di Kota Pasunwon, Ali Anis Putak, sahabat juga bersama Tahir di dakwah dekat sama kami alhamdulillah, memberikan perhatian terbaik pada alhamdulillah. Beliau bercerita ikhwan, ini Sayyid Ali Anis Putak, beliau tinggal di Pasunwon. Dia cerita, dulu kami pernah, kata dia cerita kepada saya dengan beberapa syabab anak-anak muda Kota Pasunwon bersepakat dengan Kota Tarik untuk ziarah Tarik, ziarah Aulia, ziarah Zambar, untuk ada senang dan ziarah Masjid Tarik dan mengunjungi para ulama yang masih datang Tarik. Minhum di antara mereka sepakat dengan mengunjungi Habib Hasan Al-Bahri. Nah, Habib Hasan ini kalau Allah baru orang-orang pertama menikahkan pada 5 tahun. Kalaupun 5 tahun, waktunya harus pagi benar. Kalau ada waktu duha, sore, dia tidak menunggu dari orang-orang yang melihat. Dia harus menunggu. Nah, ini syabab, kata teman kami, Syed Ali Anis Al-Kab bercerita, kami sudah sepakat malam untuk kumpul di rumah salah seorang di antara kami. Sepakat bangun sebelum subuh. Sebelum subuh harus sudah pada siap. Siap dengan sholat, siap dengan wudhu, siap dengan segalanya. Dan apa yang harus dibawa sudah siap semua. Kami punya perjanjian, begitu azan subuh selesai, sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, baca doa fajar, qomat, sholat. Selesai sholat, zikir singkat, lalu jalan menuju Kota Tarik. Wirid, zikir dibaca di sepanjang jalan. Ini kesepakatan kami, kata beliau. Akhirnya mereka subhanallah malam itu kumpul bareng. Mereka pun akhirnya tidur sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, waktu itu subuh, ya di antara mereka ini ada yang orang-orang yang masya Allah bisa bangun sendiri. Ada juga yang gampang dibangun langsung bangun. Tapi ada yang tagil, berat untuk dibangun. Nah, di antara mereka yang tagil ini dibangunin susah. Jadi kalau dibangunin berulang-ulang berbangun. Waktu itu mereka udah sepakat sebelum subuh harus sudah bangun. Hanya mereka saling membangun, bangun duluan, bangunin. Sudah dilihat udah pada bangun semua. Subhanallah, yang lain katakanlah mereka itu orang 7, yang 6 langsung bergegas ke kamar mandi, bersiap-siap. Yang 1 tidurlah lagi. Adzan subuh masih tidur, yang lain udah kumpul. Akhirnya pas dengar adzan, ini orang kaget kebangun. Pas dia bangun, dia lihat temennya udah pada siap ngadep di musola, ngadep juga tinggal nunggu sholat subuh. Dia orang ketika kaget, dia mau mandi, gak sempat mau wudhu, sekedarnya saja. Pas dia masuk kamar mandi, dia sendiri kaget. Kenapa? Ternyata kasus lain tadi, ini orang mimpi basah. Mimpi basah alias tidur. Nah, ketika itu dia bingung. Kalau dia mandi, teman-temannya bakal selesai sholat. Kalau selesai sholat, mereka bakal jalan, dia bakal ditinggal. Akhirnya dia memutuskan, tidak pakai mandi wajib. Dia cuma berwudhu, berbekas, selesai kontrol, ternyata mau mandi. Teman udah baca Fatihah, langsung pakai baju, langsung ikut sholat. Ikut sholat buat hasil dapat sholat berjamaah. Tapi tanpa mandi wajib. Teman-temannya nggak ada yang tahu. Bahwa ini kejadian baru. Singkat cerita, selesai sholat, selesai singkat,
Assalamualaikum. Dijawab dia dalam Waalaikumsalam. Habib Hasan ternyata ada di dalam. Alhamdulillah. Habib Hasan bilang sama khuddam, membantu, syuf nas khuddam, manhum ish bughit. Kau lihat di depan ada orang, siapa mereka? Tanya dari mana dan apa maunya. Maka pembantu itu keluar, ikhwan rahimakumullah. Dia keluar nemui pemuda tadi. Ditanya, antum siapa? Dari mana dan mau apa? Maka dijawab mereka, kami anak fulan bin fulan, fulan bin fulan, sebut nama mereka masing-masing. Kami datang dari kota Sewon. Kami datang untuk berziarah kepada Habib Hasan, kata mereka. Ikhwan rahimakumullah, lalu pembantu naik ke atas menjumpai Habib Hasan. Hasan, haula syabab min Sewon. Ijiun hina boy syubkum boy jus makum wa tabaruk berdoa. Mereka anak-anak dari Sewon, pemuda Sadah. Mereka pengen jumpa antum, pengen ziarah, silaturahmi, pengen minta doa, pengen mengambil keberkahan. Di bahasa bin Hasan al-Bahar waktu itu ikhwan, dia sejenak lalu bilang, la mahad baidkhul indi. Wahid fihim ma yusalli subuh al-yawm. Qulu lahum ma baidkhul indi la wahid minhum ma yusalli subuh. Kaget nih pembantu. Khabir, sampai kata biasa. Sampaikan. Pas sampaikan, ya syabab, kata pembantu itu. Karena udah sampaikan Habib Hasan bilang, ente orang gak bakal diterima masuk ketemu Habib. Kok kaget? Kenapa emang? Salah seorang di antara kalian ada yang belum sholat subuh. Bingung mereka, saling lihat. Kan kita sholat semua tadi. Iya, sholat semua. Kami udah sholat, kami sholat berjamaah bahkan sebelum sini. Sampaikan tolong sama Habib Hasan, kami udah sholat semua bahkan berjamaah. Di pembantu naik lagi ke atas. Dulu nih, Habib Hasan bilang ini orang habis gak sholat, tapi udah pada sholat. Naik lagi ke atas. Saya bilang, mungkin bawah. Satu kalimat ke Habib Hasan. Dulu lahum, katakan sama dia orang. Ada yang belum sholat subuh. Mengaku, cepat sholat subuh, kalau tak, aku nak tidur mereka. Saya bilang, Abang, Habib Hasan bilang seorang di antara kalian belum sholat subuh. Kalau enggak, saya lima pulang. Lalu mereka bilang, belum sholat semua. Ada yang kuat, aku belum subuh. Yang lain kaget, kan tadi kau sholat sama kami. Iya, kata si anak. Kalau kami tadi sholat sama kami, minta maaf orang, minta maaf. Kenapa? Aku mimpi basah, aku bangun terlambat, aku lihat kalian tidak komat, tidak itu mengaku langsung sholat, ada belum tadi wajib. Jadi gimana? Tanya sebentar, ada kamar mandi? Ada. Mandi wajib. Wajib pada subuh, udah boleh subuh, baru bisa masuk. Wah, ketakutan benar. Subhanallah, subhanallah. Habib Hasan al-Bahar, beliau ada di kota tadi. Kejadiannya orang di Sewon. Wah, kata seperti kami ceritakan kemarin. Dunia terlalu kecil buat mereka. Dan mereka dengan Allah tahu dan mereka tidak dibukakan Allah seperti itu kecuali karena sayang kepada mereka. Karena sayang kepada orang-orang tersebut. Ahbabana ikhwan rahimakumullah, cerita yang ketiga. Yang alhamdulillah, walaupun kami tidak duduk di pesantren Rubab Tarim, tapi kami insyaallah tidak diharapkan Allah keberkahan-keberkahan yang banyak dari Rubab Tarim, terkhusus dari para muhalif, para habaib yang hadir di Rubab Tarim, terutama dari Habibana Hasan bin Abdullah bin Umar Syafir radhiyallahu anhu. Ikhwan rahimakumullah, ada suatu cerita yang menarik. Cerita ini diceritakan sendiri oleh yang pelakunya kepada salah seorang teman kami, dan teman kami itu cerita kepada kami. Adapun anak-anak Rubat yang waktu itu ada, pasti semua mereka tahu. Kejadian di awal-awal tahun 2000-an. Jadi awal-awal tahun 2000-an. Kita Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syafir masih hidup. Jadi ceritanya begini, ikhwan rahimakumullah. Suatu hari kota Tarim kedatangan tamu dubes Indonesia. Tapi sayang dubes Indonesia ini dia nggak pandai berbahasa Arab. Dia mungkin ngerti bahasa Arab sedikit-sedikit, tapi nggak bisa untuk bicara dengan muhawarah, dialog seperti orang yang fasih. Jadi
Jadi ini dubes datang ke Indonesia, datang ke Yaman dan datang ke kota Tarim untuk melihat keadaan kami, para santri, para tolaba, para anak-anak kuliah, baik di Akhdok, Darul Sofat, di Tarim dan tempat lainnya. Nah ini dubes ditemani oleh waktu itu ketua anak Indonesia se-Yaman. Anaknya Masya Allah cerdas, pintar, bahasa Arabnya akal, luar biasa. Jadi nggak mungkin jadi ketua waktu itu dengan ada kelebihan. Tapi saya kawan, dibalik kelebihan secara zahir itu yang lebih banyak kekurangan di antaranya balik melalaikan apa yang dia cinta dengan Allah. Ini orang dikenal oleh teman-temannya begitu. Jadi kadang-kadang jangan kenal sunnah yang wajib bagi teman-teman. Setelah bahasa kita maghrur. Kita cerita sampailah dubes ini didampingi oleh sepak-sepaknya, didampingi juga oleh ketua anak Indonesia Yaman dan beberapa rombongan korban dari Syamur bin Hasan Al-Juri dan para habaib, para ulama di sana dan bersemangat juga. Akhirnya kita kerana Abdullah bin Hasan Abdullah bin Masyari mempersilakan kepada dubes untuk menyampaikan nasihat atau kalimat yang hanya dubes ini berdiri dan dia minta kepada ketua Indonesia yang untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab agar bisa mengerti dengan apa yang disampaikan. Yaitu si anak ini minta izin pesan bahasa Arab untuk Assalamualaikum Safir Indonesia dan Lugatul Arabiyah yang paham maksudnya itu. Salam dari Rasul. Dia bilang, saya minta izin, aku akan terjemahkan apa yang disampaikan oleh Safir, sekretariat duta besar yang dia berbicara bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Beliau berharap engkau antum juga mengetahui apa yang dia ucapkan. Wah, Hasan senang. Lihat oleh Hasan itu anak. Oh, Masya Allah, Safir ini menyampaikan ikhwan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, langsung diterjemahkan dengan bahasa Arab. Luar biasa cakep. Ngomong lagi, diterjemahkan lagi, ngomong lagi, diterjemahkan, sudah selesai singkat. Lalu Safir atau dubes minta kepada Hasan untuk memberikan nasihat kepada para santri. Ya, minta memberikan nasihat dan dubes ini pun meminta kepada ini anak yang menerjemah tadi agar menerjemahkan apa yang diucapkan oleh Hasan Syatiri dengan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia agar dia paham. Singkat cerita, ikhwan rahimakumullah, Habib Hasan pun memulai menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan wajangan-wajangan beliau, diterjemahkan, Masya Allah, dengan indahnya. Ngomong lagi Hasan, diterjemahkan dengan indahnya, ngomong lagi, diterjemahkan dengan indahnya, sampai akhirnya Habib Hasan mengatakan sangatlah tidak layak dan tidak patut dan buruk keadaan kalau ada yang namanya santri mondok, apalagi di Hadramut, di kota Tarim, tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia tidak sholat berjamaah, dia tidak sholat dobiya ba'diyah, apalagi tidak sholat subuh berjamaah. Lebih buruk lagi, diterjemahkan nih oleh anak itu. Safir pun ngangguk-ngangguk. Safir artinya duta besar, ngangguk-ngangguk dengan nasihat besar, karena dia pun ngerasa dinasihat juga. Ini apa kata Hasan ikhwan? Hasan mengatakan lebih buruk lagi, lebih parah lagi keadaan kalau sampai tidak sholat subuh seperti ini anak. Ditunjuk, ditembak langsung. Ini orang kaget. Ini anak itu kaget. Apa Hasan senyum? Terjemahkan dengan kau kurangi. Terjemahkan. Apa itu tidak bisa dulu. Hasan ngomong, paham seperti ini. Ini anak Allah. Sambil mukanya merah dan dia menangis.
dinasihati, ditegur sama temannya, enggak mempan. Akhirnya dibuka oleh Habib Hasan seperti itu. Dia enggak marah ikhwan, bahkan dia cium, dia peluk, dia cium erat tangan Habib Hasan, dan dia nangis hebat minta didoakan agar dapat bimbingan dan hidayah. Dan wazir atau safir itu pun bertambah kagum dan pun cinta kepada Habib Hasan. Jadi tujuan mereka aulia bukan untuk menjatuhkan, mempermalukan, bukan untuk menegur. Itu pun karena orang ini memang nggak bisa ditegur dengan ucapan biasa. Dan beliau mendoakan sehingga orang ini pun dan semua yang hadir, anak-anak pun semakin lebih cinta kepada guru mereka, kepada para habaib mereka, para aulia. Ikhwan rahimakumullah, wabillahi taufiq. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada para salihin, para aulia Allah, yang mereka melakukan itu semua atau menampakkan bukan untuk na'udzubillah pamer kelebihan dan suatu sifat para aulia, terutama Al-Ba'alawi, para habaib itu, para ulama-ulama ahli sunnah jamaah. Mereka justru menutupi, jangan nampak hal-hal yang seperti itu dari orang banyak. Tapi di saat memang Allah menghendaki, Allah menginginkan, maka itu pun terjadi. Karena mereka tahu benar kedudukan seorang di sisi Allah, ketakwaan seorang di sisi Allah bukanlah dengan kadar karomah atau kelebihan khawarij adat, tapi yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu siapa yang datang mereka yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka menutupi semua keajaiban, keagungan Allah berikan kepada mereka sehingga orang tidak tahu. Itu yang kita kenal dengan wali mastur. Ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi aurat kita, mengampuni segala dosa kita, dan memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga insyaallah kita bisa menjadi seorang hamba Allah yang taqi, istiqamah, dan bertambah cinta kita kepada Allah dan Rasul, dan cinta kita kepada para aulia, para salihin. Ikhwan rahimakumullah, kalau engkau duduk, kita duduk di hadapan seorang aulia Allah, maka tanamkanlah husnuzon yang setinggi-tingginya, mintalah kepada Allah agar Allah merahmati kita, dan mintalah apa yang kau ingin minta kepada sang wali, pada orang soleh, dan pada doa-doa yang baik, karena mereka orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai kita. Kita berjumpa kembali insyaallah ikhwan besok dalam majlis kita ba'dal asar dan dilanjutkan ba'dal maghrib insyaallah ta'ala.